inovasi ini melalui pengembangan inovasi tata kelola, digitalisasi layanan publik, serta kajian kebijakan yang meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pemerintah daerah. Tujuan BERIDA adalah terwujudnya pembangunan daerah berbasis riset dan inovasi. Sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra antara lain meningkatnya hasil riset yang direkomendasikan untuk menunjang pembangunan daerah, serta meningkatnya invensi dan inovasi yang terfasilitasi harus menjadi fokus utama dalam penyusunan Renja tahun 2027. Yang kedua, terkait dengan penguatan riset yang relevan dengan prioritas daerah. Program riset dan inovasi daerah tahun 2027 yang telah dirancang baik dalam bidang penelitian, pengembangan, pengkajian maupun invensi dan inovasi harus diarahkan untuk menjawab isu-isu strategis Kabupaten Badung. Penanganan kemacetan, pengelolaan sampah, penyediaan air bersih, pengendalian banjir, penguatan ketahanan pangan, pengendalian inflasi, serta penurunan kemiskinan dan stunting perlu didukung oleh kajian yang komprehensif. Riset tidak boleh berhenti pada laporan. Hasil riset harus direkomendasikan, diintegrasikan dalam perencanaan, dan dimanfaatkan oleh perangkat daerah terkait. Ketiga, terkait dengan penguatan ekosistem inovasi daerah. Program invensi dan inovasi yang telah direncanakan termasuk fasilitasi klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah, perlindungan kekayaan intelektual, difusi inovasi, serta apresiasi inovasi harus diarahkan untuk memperkuat daya saing Badung. Kolaborasi dengan perguruan tinggi, lembaga riset, dunia usaha, dan komunitas inovator perlu diperluas. Hadirin yang kami hormati, forum ini bukan sekedar menyepakati daftar program. Forum ini harus memastikan bahwa BERIDA benar-benar menjadi motor penggerak pembangunan berbasis riset dan inovasi menuju Badung yang berkualitas dan berdaya saing, sebagaimana komitmen yang telah disampaikan dalam paparan tadi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mari kita jadikan forum perangkat daerah ini sebagai ruang kolaborasi yang produktif, berbasis data, dan berorientasi pada solusi nyata bagi pembangunan Kabupaten Badung. Ke Taman Desa menanam melati, disiram pagi bertumbuh, disiram pagi tumbuh berseri. Riset dikawal dengan integritas tinggi, inovasi lahir memberi solusi negeri. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dalam penyampaian. Akhir kata kami aturkan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Namo Buddhaya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sukses. Terima kasih Pak Wayan Adi Sudatmike, Pak Kabid, terima kasih banyak. Ini arahannya, kita akan memang mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Wayan Adi Sudatmike tadi terkait dengan konsistensi RPD, pengembangan riset dan inovasi yang memang sesuai dengan program prioritas, termasuk penguatan ekosistem dan master penggerak, motor penggerak inovasi di Kabupaten Badung ini juga menjadi harapan kami. Mohon nanti program kegiatan yang kita akan verifikasi dengan Bapeda, mohon nanti juga dikawal sama diarahkan, diluruskan sesuai dengan apa yang Pak Kabid tadi sampaikan. Terima kasih banyak arahannya. Tentu Pak Kabid tidak sebatas pada forum ini, juga nanti kegiatan forum ini adalah menjadi salah satu proses yang memang kita harus lewati. Tentu ada proses-proses selanjutnya yang akan kita tetap melakukan koordinasi dengan Bapeda. Terima kasih ya Pak Kabid, terima kasih banyak. Baik, Bapak Ibu sekalian, peserta forum yang saya hormati, yang saya banggakan, terima kasih banyak sudah bertahan sampai saat ini. Tentu apa yang kami paparkan, apa yang kami sampaikan terkait dengan program, kegiatan, dan subkegiatan, apa yang disampaikan oleh Pak Kabid dari Bapeda juga, ada hal-hal yang memang diberikan masukan, saran terkait dengan ini, penyepakatan program kegiatan yang kita akan laksanakan di 2027. Kami beri kesempatan kepada peserta forum untuk memberikan tanggapan, masukan, saran terkait dengan program kegiatan yang akan kami lakukan di 2027. Oke, kami persilakan. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Mohon izin Pak Kepala Siap, selamat siang. Siap, Pak Prof. Oke, suaranya jelas kedengaran? Dengar Pak Prof, jelas.
Oke, baik. Terima kasih. Om Swastiastu. Selamat Om Swastiastu. pagi menjelang siang buat semuanya yang hadir di ruang Zoom ini. Mohon izin menyampaikan beberapa hal terkait dengan apa yang sudah disampaikan tadi oleh Bapak Kepala Brida. Jadi sesuai dengan tupoksi daripada berita yang sudah disampaikan tadi, itu apa namanya eh, memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang ada, riset dan inovasi yang ada di Kabupaten Badung dalam Hotel rangka Badung ya. menunjang pemerintahan di Kabupaten Badung. Nah, terkait dengan program riset dan inovasi yang dipaparkan tadi, saya sendiri melihat atau mencermatinya itu sebagai sebuah konsep riset inovasi penugasan. Jadi lebih kepada riset inovasi penugasan yang memang tema-tema atau isu-isu yang dibahas atau yang dikaji sudah melalui sebuah perumusan apakah itu di OPD terkait ataupun di Brida sendiri. Nah, saya sendiri mengusulkan untuk dibuka ruang dilakukan riset inovasi yang bersifat kompetitif. Artinya, siapapun dalam hal ini lembaga-lembaga riset, terutama apakah itu dari perguruan tinggi ataupun mungkin ada lembaga-lembaga riset yang ada di daerah, bisa mengajukan usulan penelitian, pengembangan, dan inovasi yang pendanaannya bersumber dari BRIDA. Dan ini Oke. melalui sebuah proses kompetisi. Sehingga di situ proposal yang diajukan harus melalui sebuah review yang dilakukan oleh tim yang tentu nanti akan dibentuk oleh BRIDA. Nah, tentu riset yang bersifat kompetitif ini tidak keluar dari bingkai apa yang menjadi visi misi pemerintah Kabupaten Badung. Sehingga itu perlu dibuatkan semacam panduan untuk pelaksanaan risetnya supaya usulan-usulan riset yang bersifat kompetitif ini tidak keluar dari isu-isu yang akan menjadi keinginan dari pemerintah Kabupaten Badung. Nah, itu usulan saya terkait dengan kegiatan yang mudah-mudahan bisa diakomodir dalam bentuk riset yang bersifat kompetitif. Terima kasih Pak Kepala Brida atas waktunya, saya kembalikan. Terima kasih Pak Prof. Made Suwarto ya dari Politeknik Negeri Bali. Terima kasih banyak. Beliau ini juga kita ajak sebagai tim, kalau tidak salah tim untuk Adi Karya Nugraha, Mangun Purword juga kalau tidak salah. Beliau juga sekarang masih dipakai oleh Sekda, karena Sekda Pak Mangun Purword sudah pindah ke sana. Terima kasih Pak Made sudah ikut dengan saat ini pun juga kita masih terpakai Pak Made di dalam tim Adi Karya Nugraha. Terima kasih. Nah, terkait dengan ini memang mungkin belum saya sampaikan bahwa inovasi, kajian, riset atau penelitian dan sebagainya yang memang yang kita lakukan, yang tadi kita sampaikan, yang ada 10 kajian itu, memang ada beberapa yang memang itu atas usulan dari perangkat daerah terkait. Ada beberapa memang atas usulan, memang yang kedua ada memang atas arahan dari pimpinan kita melakukan. Yang ketiga itu memang kita sesuaikan dengan program isu strategis yang kondisi saat ini. Nah, itu ada termasuk perhubungan lalu lintas dan pertanian dan lain sebagainya, itu memang. Nah, ini masukan ini memang kita sudah memang di tahun kemarin dan tahun ini pun tahun kemarin 2026 kita memang kenapa saat tadi kita sampaikan kita mempunyai namanya Badung Berlian, Badung berbasis riset dan inovasi untuk aksi nyata. Sebenarnya Badung Berlian inilah sebagai media kita, stakeholder kita, pentahelik kita untuk bisa kita melakukan komunikasi terkait dengan ini. Walaupun memang seperti disampaikan Pak Prof tadi bahwa dibuka ruang riset inovasi yang kompetensi.
kita sebenarnya yang kita lakukan saat ini adalah melakukan kerjasama sekolah tipe 3 kalau tidak, dari tipe 3, tipe 2 dengan perguruan tinggi. Kita memang meng-hire tenaga ahli dari sana yang kita lakukan saat ini. Kita tidak memang murni. Nah, yang kita harapkan ke depan bukan kompetitifnya, kita belum melihat itu, malah kita melalui Badung Berlian ini kita berharap kepada perguruan tinggi yang memang sudah melakukan kerjasama dengan kita, ada ide riset yang memang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prof tadi itu, ini kita bisa tangkap, kalau memang ada ide-ide yang memang yang relevan dengan program prioritasnya pimpinan, program prioritasnya pemecahan masalah yang ada di Kabupaten Badung. Ide ini kita tangkap. Nah, inilah kita melakukan proses proses perencanaan penganggaran. Proses perencanaan penganggaran ini tentu kalau memang itu memang bisa dianggarkan dan lolos, nah tentu kita akan istilahnya melakukan komunikasi dengan yang memberikan ide itu. Kita tidak istilahnya tidak murni, belum ada regulasi penganggaran yang kita bisa murni riset itu kita serahkan kepada pihak ketiga gitu. Kita murni serahkan kepada pihak yang akan melakukan penelitian. Kita beda mungkin dengan BRIN ya, penganggaran kita belum mengakomodir untuk itu. Kita hanya bisa melakukan swakelola tipe 2, tipe 3 gitu. Kita melakukan swakelola, kita istilahnya kita yang memang melaksanakan, tapi meng-hire tenaga ahli dari akademisi. Itu yang kita lakukan. Belum ada dana gelontongan yang kita memang bisa serahkan kepada pihak tertentu untuk melakukan penelitian. Belum ada terkait dengan penganggaran kita. Mudah-mudahan ke depannya kita sudah melakukan komunikasi dengan BRIN. Kalau di BRIN mungkin ada anggaran yang seperti itu. Kalau pola-pola untuk di daerah belum ada. Ini memang kita inginnya sebenarnya seperti itu juga Pak Prof. Cuma pola penganggaran kita mudah-mudahan ada dari BPKAD dengan Bapeda juga hadir pada hari ini juga mendengar terkaitkan itu, tidak bisa menyerahkan sepenuhnya, kita serahkan kepada untuk melaksanakan kegiatan itu. Nah, ini menjadi masukan kita semua Pak Prof, terima kasih masukannya. Ya, mudah-mudahan kalau memang Pak Prof ataupun dengan teman-teman yang lain yang ikut forum ini ada ide masukan terkait dengan kajian, penelitian, riset dan inovasi, bisa melalui Badung Berlian itu. Saya rasa itu Pak Prof, terima kasih banyak. Ya. Terima kasih Pak Kepala Frida. Sukses. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu serta forum yang saya hormati, saya banggakan, mungkin kalau memang ada lagi yang ingin disampaikan, kami persilahkan, kami buka ruang, karena masih ada waktu lagi 20 menit. Terima kasih. Izinnya Pak, bisa... silakan buka Pak. Oke. Baik Bapak, izin mungkin sedikit Bapak bisa saya sampaikan Pak. Silakan Pak, buka Pak. Terkait dengan kegiatan BRIDA di Kabupaten Badung, dengan PAD yang tinggi, Badung sebenarnya memiliki peluang yang besar terkait dengan menjadi role model untuk inovasi daerah, terutama untuk tingkat nasional, optimalisasi nilai indeks inovasi daerah atau IID dan kelengkapan dokumen riset yang sangat mendukung untuk posisi Badung sebagai penilaian dalam Innovative Government Award 3 yang mungkin yang diadakan Kemendagri setiap tahunnya. Saya tadi setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Wayanadi dari Bapeda, termasuk dari Pak Prof. Suharto. Itu ada satu hal yang perlu saya mungkin tanyakan kembali kepada Pak Kaban, izin Bapak Kaban, apakah Ya, kita di setiap tahun kita punya agenda riset daerah atau ARD yang sudah kita selaraskan dengan RPJM ya Pak, termasuk juga rencana induk riset dan inovasi daerahnya Pak. Karena ini juga kan sebenarnya kita juga menindaklanjuti sesuai dengan PP 12 dan Permendagrinya Bapak. Untuk dalam hal perencanaan jangka panjang untuk riset dan inovasi. Nah, itu mungkin yang dapat saya tanyakan, dan kemudian terkait dengan pagu dari BRIDA itu Bapak yang nilainya kurang lebih 6,36 miliar yang tadi Bapak sampaikan. Ya. Itu sebenarnya kita juga memiliki
kapasitas untuk bisa meningkatkan hasil kajian, untuk mendapatkan hasil kajian yang berkualitas ya Bapak. Mungkin menjadi penekanan kami Bapak Selamat pagi, Bu. untuk tindak lanjut dari rekomendasi ini Bapak. Mungkin kajian-kajian ini berikutnya tidak hanya berupa kajian yang hidup di atas kertas saja, tetapi sudah dalam bentuk implementasi atau tindak lanjut di masing-masing perangkat daerah. Mungkin usul kami Bapak, kita adakan evaluasi untuk setiap kajian yang sudah dibuat oleh Brida, dan kajian-kajian ini juga akan menjadi dasar dari perangkat daerah dalam penyusunan renja di tahun anggaran berikutnya, sehingga dia menjadi prioritas dari masing-masing perangkat daerah sesuai dengan kajian yang dibuat oleh Brida. Karena selama ini ada beberapa perangkat daerah Bapak yang kami konfirmasi untuk kegiatan yang dilaksanakan di perangkat daerah. Kami coba tanyakan apakah sebelumnya sudah pernah diadakan kajian atau Bapak dan Ibu sudah memiliki dokumen-dokumen pendukung dalam hal ini, misalnya master plan dan lain sebagainya, mungkin blueprintnya atau kajian-kajian yang terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh perangkat daerah. Namun ada beberapa di perangkat daerah dokumen-dokumen ini belum tersedia Bapak, bahkan namun sudah langsung berupa kegiatan-kegiatan yang sifatnya fisik Bapak. Nah, ini mungkin ke depannya usul dari kami, sebelum mungkin yang kegiatan yang di perangkat daerah, terutama yang kegiatan-kegiatan prioritas yang sesuai dengan visi dan misi Bapak Bupati dan sesuai dengan tema per tahun di masing-masing tahun di Kabupaten Badung, itu mungkin sebelumnya sudah didahului oleh kajian-kajian yang dilaksanakan oleh Brida. Mungkin demikian dulu Bapak, terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bu Kabak Pembangunan, masukan dan sarannya. Ya, terima kasih banyak. Mungkin yang pertama, mudah-mudahan seluruh perangkat daerah hadir pada saat ini dan hari ini. Saya sepakat apa yang disampaikan oleh Bu Kabak bahwa sebelum pelaksanaan kegiatan program, subkegiatan, apalagi itu menjadi kegiatan strategis misalnya, tentu memang harus didahului dengan kajian. Ini saya sepakat dengan ini. Mudah-mudahan dari Bapeda dan BPKAD juga sudah hadir pada kegiatan forum ini, juga mendengar seperti itu. Nah, ini sepakat, dan memang itu memang keinginan pimpinan dan keinginan kita juga. Nah, ini keinginan kita juga bahwa ini seperti yang memang sudah dilakukan selama ini. Memang kalau kegiatan program ada kajiannya, yang memang ada kajian, yang memang kebetulan ada ada pemeriksaan dari tim penegak hukum, memang kajian memang diminta. Itu menjadi penguat sebenarnya program kegiatan yang ada. Nah, terkait dengan itu juga, kita juga apa yang disampaikan oleh Bu Kabak itu, evaluasi kajian yang dibuat oleh Brida itu memang kita sudah rutin lakukan tiap tahun. Ini kebetulan mungkin mohon maaf, ini kita tidak paparkan berapa harusnya kita, karena kita tadi itu kami berbicara lebih banyak terkait dengan program kegiatan, subkegiatan yang kita akan laksanakan di tahun 2027. Itu yang kita ini sebenarnya evaluasi untuk kajian yang sudah dilakukan itu melalui kita. Itu kita sudah lakukan evaluasi karena memang sebagai ini juga perencanaan kami untuk tahun berikutnya seperti yang disampaikan. Nah, beberapa kajian itu sudah memang karena salah satu menjadi indikator kita adalah pemanfaatan hasil kajian kita. Persentase yang menjadi goal kita terwujudnya pembangunan Indonesia riset dan inovasi adalah persentase pemanfaatan hasil kajian dan riset. Itu memang menjadi indikator kita. Termasuk ada beberapa dua sasaran kita tadi itu adalah persentase rekomendasi kita sudah berikan. Nah, ini berdasarkan hasil evaluasi kami. Ternyata memang ada beberapa kegiatan program yang memang sudah ditindaklanjuti oleh perangkat daerah, baik itu berupa perda, nakasmin dan lain sebagainya, dilakukan, termasuk sudah dilaksanakan, diimplementasikan. Memang ada beberapa kajian riset itu yang memang belum dilaksanakan. Ini kendalanya adalah satu dari proses penganggaran. Ini lebih banyak, ini mungkin Bapeda ada dari
BPKD juga hadir pada hari ini lebih banyak teman-teman di perangkat daerah itu kendalanya kenapa kajian ini tidak bisa dilaksanakan itu karena memang dalam proses perencanaan penganggaran itu sudah tidak dianggarkan lagi. Nah itu beberapa itu tidak dianggarkan lagi. Nah ini ke depan kami sepakat bahwa kalau memang program kegiatan yang diajukan dalam proses perencanaan dan penganggaran di Bapeda maupun di BPKD itu, yang sudah ada kajiannya mungkin itu menjadi prioritas. Itu mungkin menjadi prioritas daripada program kegiatan yang memang belum dikaji. Nah ini juga yang sepakat ini. Nah karena hasil evaluasi yang kita laksanakan ternyata itu yang menjadi kendala. Terima kasih Bu sudah diingatkan. Yang kedua ini memang kita lagi rencanakan ini juga kita sebenarnya salah satu tugas kita itu adalah dalam rangka itu menyusun rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kita sebenarnya sudah ada dulu karena terkait dengan ada RPJMD yang baru, tentu kita akan harus menyusun ulang lagi itu rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan. Nah, disinilah mungkin ada rencana induk peta jalan untuk kajian dan inovasinya Bu Kabak. Terima kasih. Ini juga kita karena RPJMD yang akan menjadi dasar tentu perubahan RPJMD itu kita akan membuat peta induk ini yang baru juga. Terima kasih. Terima kasih. Nah, ini yang seperti yang kami sampaikan di awal bahwa memang untuk riset murni kita memang belum ada. Kita tidak murni. Yang kita lakukan, kita pasti melakukan namanya swakelola kerjasama dengan pihak akademisi. Kita tidak istilahnya tidak melakukan kajian murni yang menganggaran dimurnikan yang seperti saya di awal tadi ke Pak Prof sampaikan. Dan mudah-mudahan proses penganggaran bisa kita lakukan. Nah, IGA memang tiap tahun kita ikuti. Nah, ini mumpung semua perangkat daerah, lurah dan kecamatan sudah ini memang kumpulan-kumpulan inovasi yang kita yang ada di pemerintah kabupaten ini yang menjadi indikator daripada IGA ini Government Award ini memang tiap tahun. Nah, kita sudah melakukan upaya melalui kegiatan Adi Karya Nugraha, termasuk Badung Festival Inovasi, termasuk Mangu Puru Award. Ini melalui kegiatan-kegiatan itulah kita jaring inovasi-inovasi yang ada. Termasuk kita juga mengikuti Bali Swastika di provinsi. Nah, kita inovasi-inovasi kita hampir tiap tahun memperoleh penghargaan. Nah, sekarang lemahnya kita di IGA ini bahwa kita punya ide inovasi, tapi dalam pemenuhan 22 indikator ataupun 21 indikator, nah itu kadang-kadang menuangkan dalam suatu proposal itu, karena di IGA itu kan yang diutamakan adalah proposal dan dividen yang harus kita lengkapi. Nah, ini kita ke depan, Bu Kabak, terima kasih. Ke depan kita kita akan upayakan seperti itu apa yang disampaikan Bu Kabak. Nah, ini semua ini adalah dalam rangka kita daya saing daerah, meningkatkan daya saing daerah juga. Kebetulan kemarin Pak Bupati juga kita ini salah satu pilar itu yang menjadi 4 pilar utama itu, yang pilar keempat itu kesehatan tentang inovasi. Nah, ini Badung pencapaiannya untuk ukuran kabupaten mencapai paling tertinggi di Indonesia, Nias Tungkaro, dia 41,2, ya itu peningkatan yang luar biasa. Kemarin Pak Bupati sudah menerima penghargaan itu, langsung menjadi keynote speak, itu kehormatan diberikan kepada BRIN ya, dengan kementerian termasuk dengan kepala daerah yang lain. Itu terima kasih banyak. Ini juga dukungan dari semua perangkat daerah, teman-teman semua. Terima kasih Bu Kabak. Nah, ini apa yang disampaikan Bu Kabak untuk menjadi pengingat bagi kami di Brida untuk bisa lebih konsisten dalam masa pelaksanaan tupoksi kami. Terima kasih Bu Kabak. Izin Pak Kaban. Siap. Oh iya. Pujian iki Pak Kaban. Selamat pagi Bapak Kaban, yang perkenalkan diri Pujian iki dari Universitas Udayana. Ya, Bu Prof. Fakultas Ekonomi Bu Prof ya? Fakultas Teknik Bapak. Fakultas Teknik. Iya, Bu Prof Puji ya. Terima kasih Bu, silakan. Selamat pagi Bapak dan Ibu seluruh peserta Zoom meeting pada pagi hari ini. Izinkan saya dari
Fakultas Teknik Sipil, ujian Niki. Kami sudah menyimak tadi apa yang disampaikan Pak Kaban ya terkait dengan visi misi Kabupaten Badung, juga prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan ke depannya. Saya sangat setuju dengan Bu Putri tadi, Bu Kabak. Sebagai akademisi, kami itu mendorong agar Renja perangkat daerah kabupaten itu harus bertransformasi dari pendekatan administrasi menjadi model perencanaan yang berbasis daya dukung, data spasial, dan adaptasi perubahan iklim. Kenapa? Karena dampak perubahan iklim itu sudah nyata, sudah di depan mata, yang tidak bisa kita harus biarkan seperti itu, Bapak. Nggih. Nah, kisah tadi Bapak juga sudah menyampaikan bahwa Kabupaten Badung sebagai pusat pariwisata internasional mengalami beberapa tekanan seperti tekanan lingkungan dan pesisir, ada krisis air dan daya dukung, pengelolaan sampah dan limbah, serta infrastruktur dan mobilitas. Nah, berdasarkan bidang saya di bidang teknik sipil, saya akan fokus ke bidang pesisir dan keairan seperti itu nih. Ya, Ada siap. beberapa tema, misalnya tema yang bisa kami sampaikan, usulkan ke Bapak, yaitu penguatan salah satunya ya dari beberapa kegiatan, yaitu penguatan ketahanan wilayah pesisir dan daya dukung pariwisata berkelanjutan. Itu yang usulkan ke Bapak kalau memungkinkan untuk dilaksanakan tahun ini. Ya, Nah, betul. kemudian Bapak tadi juga menyampaikan dalam rangka hilirisasi hasil-hasil penelitian supaya hasil-hasil penelitian itu tidak hanya menjadi dokumen di atas meja. Kami dari perguruan tinggi sudah melakukan beberapa penelitian yang menghasilkan sebuah paten, dan kami sudah menghasilkan sertifikat paten dalam bentuk inovasi tetrapod perlindungan pantai. Gitu nih. Ini, Pak. Kami Ya, punya produk-produk inovasi untuk melindungi pantai. Seperti kita ketahui itu Kecamatan Kuta sedang hancur-hancurnya sekarang nih. Walaupun sudah ditangani dengan program dari JIKA. Namun ya, seandainya Bapak Kaban berkenan untuk memanfaatkan produk-produk yang kami hasilkan, itu akan alangkah baiknya begitu Bapak, sehingga ya, bisa siap. kita kerjasamakan ke depan. Nah, itu yang bisa kami usulkan. Semoga ke depan Badung lebih baik. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bu Prof Puji. Makasih Bu. Nggih, Kalau beliau ini memang di Pulau ini kita sudah sering ajak kerjasama ya Bu Prof. nggih, Makasih, nggih, makasih terima banyak. kasih Sekali Bapak. lagi mungkin kita bisa terus berkolaborasi, Nggih. Kolaborasi. berkolaborasi ya. Nggih. Ya, terima kasih Bu Prof ya. Nah, Inggih, ini Bapak. terkait dengan ini terima kasih usulannya penguatan wilayah pesisir untuk daya tahan keberlanjutan ya. Nah, ini akan kita akan tangkap ini untuk kita jadikan tema, kita akan coba bahas cocoknya di mana ini untuk kegiatan ini. Nanti kita akan komunikasi dengan Bu Prof lagi terkait dengan ini. Nah, yang kedua terkait dengan hilirisasi ini juga kalau sudah punya ini tetrapod, ini perlindungan pantai ya Bu ya, sudah ada inovasi. Nah, ini seperti di awal saya sempat singgung Bu Prof. Nah, ini kalau Universitas Udayana melalui LPM-nya sudah melakukan PKS dengan Pak Prof siapa ya Ketua LPM kemarin. Nah, beliau bisa ini melalui Badung Berlian. Ini yang memang yang kita harapkan. Kami berharap dengan adanya Badung Berlian ini semua inovasi tema-tema yang ingin sesuai dengan kekinian memecahkan permasalahan Badung itu kita bisa tangkap di Badung Berlian. Inilah yang kita akan bahas, kita akan komunikasikan untuk kita bisa lakukan proses perencanaan penganggaran, termasuk apa yang disampaikan Bu Prof tadi. Termasuk juga ada hilirisasi, apalagi sudah hak paten. Yang memang kalau memang ini kan kebetulan kita ada forum Bu Prof. Nah, ini kita bisa tahu. Nah, kita sudah sediakan sarana namanya Badung Berlian itu terkait dengan hilirisasi ini juga. Kalau memang ada produk-produk inovasi yang memang bermanfaat bagi masyarakat Badung, nah itu mungkin bisa kita akan tangkap juga
kita akan proses mungkin bagaimana kita melakukan kerjasama untuk bisa memperbanyak inovasi itu, atau kalau dia bentuk barang kita banyak itu kita berikan kepada mas. Karena terus terang saja kita inovasi kita Patriot itu kita sudah pernah perbanyak untuk kita berikan nelayan. Nah, itu salah satunya kita berikan ada 15 salah ya Pak Korbit. Nah, itu kita sudah sampaikan kepada nelayan seperti itu. Nah, apalagi ada produk-produk yang memang bagus ini, kita tangkap. Kita terbuka untuk itu Bu Prof. Silahkan nanti sampaikan di Badung Berlian melalui LPPM UNUD. Kita sudah melakukan PKS. Makasih Bu Prof ya, makasih. Baik, makasih kembali Bapak Kaban. Ya, terima kasih. Nah, selanjutnya saya lihat di chat ini Pak Dr. Nyoman Subando ini mau nanya nih. Saya kasih kesempatan buat Pak Dokter ini kalau ada. Baik, Pak. Silakan. Terima kasih Pak Kaban. Salam hormat. Salam. Ya, Bapak Ibu semua yang hadir juga salam hormat dan selamat siang. Yang pertama tentu saya senang ya, bangga sekali. Kebetulan saya direkomendasi oleh Pak Rektor untuk menghadiri. Saya senang sekali ketemu Pak Kaban lagi ini. Sekaligus saya mohon maaf dan berterima kasih sudah sempat dilibatkan di Brida sebagai tim penjamin mutu kelompok ahli dengan berbagai status. Tapi karena ada tugas lain ya fisik saya tidak ada di sana, tapi hati saya tetap dengan Pak Kaban dengan di Brida Siap. begitu. Dan siap berkolaborasi, siap bersinergi gitu atas nama kampus dan pribadi juga saya selalu siap dengan Pak Kaban. Itu yang pertama. Yang kedua, kami berterima kasih juga Undiknas sudah dilibatkan berbagai kajian, berbagai MOU untuk berbagai kegiatan Tridharma perguruan tinggi sampai dengan kemarin ya selamat Pak Kaban sudah dinobatkan oleh kampus kami sebagai mitra kerja Undiknas yang sangat produktif untuk pengembangan Tridharma perguruan tinggi kami. Selamat untuk Pak Kaban dan juga untuk Brida Badung gitu. Yang lain kebetulan saya tidak asing di Brida, jadi sudah terlibat dan mengikuti. Nah sekarang saatnya saya menyampaikan hasil kerja saya itu atas nama kampus gitu. Apa yang mekanisme kerja, sistem kerja dan kemudian juga roh yang dibawa oleh Brida itu sudah luar biasa Pak gitu. Mengkaji berbagai persoalan yang ada, itu mengevaluasi, melihat implementasinya, termasuk juga bagaimana merencanakan, itu sudah dilakukan. Kedua, juga mengkaji atau meneliti berbagai persoalan yang dihadapi oleh OPD. Jadi kalau OPD ingin melakukan sesuatu, melaksanakan sesuatu, kemudian sebelum mereka membuat kebijakan atau action plan sudah dikaji lebih dulu oleh Brida. Itu juga luar biasa. Yang lain adalah ketika ada hal-hal yang bersifat eksidental atau sporadis begitu tiba-tiba yang diinginkan oleh Pak Bupati, yang diinginkan oleh pimpinan, dan itu perlu tanggapan cepat, perlu juga ada keputusan cepat, itu juga dievaluasi dengan cepat. Jadi ada bidang yang sudah, itu saya kira sudah on the right track ya, begitu ya selayaknya gitu. Ya. Dan kemudian berbagai inovasi yang dilakukan juga sudah melibatkan berbagai perguruan tinggi, melibatkan beberapa stakeholder, yaitu juga sama sesuai dengan prinsip good governance atau new public service ya. Di situ participation, kemudian sinergisitas itu sudah dibangun tidak hanya oleh Pemda, di internal Pemda, tapi juga melibatkan perguruan tinggi. Jadi kami tentu senang karena kami bagian dari yang dilibatkan itu gitu. Nah, yang lain adalah apa yang terjadi di Badung pada saat ini mulai dari kepemimpinan Bupati baru Pak Adi Arnawo ini, kita sebetulnya sudah bisa melihat dari teropong yang dilakukan oleh Kompas ya Pak Ren ya, Kompas. Kompas itu. Nah, dari hasil teropong itu berbagai hal sudah dilihat. Kinerja Pak Bupati, responsifnya terhadap masyarakat, bagaimana implementasi dari program, dari visi misi dengan programnya, termasuk bagaimana tanggapan masyarakat terhadap itu. Dan kebetulan di situ bagus semua gitu. Nah, itu kan yang menilai orang luar. Jadi kami tidak menyangka itu orang luar. Jadi Kompas itu dengan berbagai informan, dengan berbagai metode yang tidak melibatkan orang dalam, tetapi itu dari luar yang diminta itu dan positif semua. Baik secara personalnya
performanya Pak Bupati maupun secara kolektif sebagai Pemda. Itu luar biasa apresiasinya. Dan terakhir saya lihat itu di media sosial ya Pak Bupati hari ini apa kapan itu berbicara jadi keynote speak di BRIN itu karena berbagai capaian yang luar biasa. Artinya pengakuan dari pihak luar melalui riset, melalui penelitian yang objektif, plus juga dari pemerintah itu saya kira itu eh, modal dasar untuk bisa bekerja lebih percaya diri lagi dan bisa sudah tahu role model bagaimana mengembangkan Badung ke depan, terutama dari perspektif riset dari Brida. Itu yang saya perlu sampaikan. Nah, yang lain kaitannya dengan itu ke depan, berarti apa yang sudah dilakukan, dirancang, metode kerja di Brida itu sudah on the right track, tinggal dijalankan saja. Yang lain perlu juga Pak Brida dan teman-teman tim di situ untuk tetap melibatkan berbagai perguruan tinggi dan yang sudah ya, saya kira tidak hanya satu universitas yang dilibatkan, ada UNUD, ada Undiknas, Warma 2, semuanya hampir dilibatkan sehingga tidak ada satu asas keadilan ada, kemudian objektivitas juga. Yang lain adalah bisa melihat Badung dari berbagai perspektif keilmuan dan dari perspektif universitas lain. Ya ini juga menjadi kekuatan Badung nanti kekuatan dari hasil hasil kajian yang ada. Nah, untuk saran yang tadi adalah apresiasi kami sekaligus juga apa ya rasa salut dan untuk dukungan untuk mengembangkan Brida ke depan. Nah, yang lain adalah saran bahwa rekomendasi yang dilakukan oleh berbagai penelitian yang ada dari berbagai bidang termasuk yang Kompas terakhir yang kemarin itu masih mencatat ada beberapa hal yang memang perlu ditekankan, Pak. Itu ya itu saja yang diingatkan. Apa itu? Ya yang pertama adalah bagaimana apa ya satu kesatuan komunikasi implementasi dari pemerintah kabupaten, kecamatan sampai dengan di desa. Itu ya rekomendasinya. Kemudian kedua, keterlibatan otoritas tradisional, adat, subak, segala macam itu juga perlu dioptimalkan kembali dalam rangka implementasi dari berbagai program. Dan kemudian yang lain adalah yang dia jadi catatan ya, yang kalau tidak salah ya saya lihat itu eh, bagaimana antara OPD ini tidak saling overlapping dan sekaligus juga tidak ego sektoral gitu. Karena Bandung atau kabupaten pemerintah ini tidaklah berjalan sendiri. Sehingga apa yang dilakukan Brida itu merupakan keinginan dari OPD lain dan ketika jadi rekomendasi harus dilaksanakan. Ketika Brida minta data misalnya di situ di ke beberapa itu ya harus didukung karena itu bukan untuk kepentingan Brida tapi keuntungan dari Kabupaten Badung. Jadi itu catatan-catatan yang saya lihat, yang saya baca ya dari Propong itu, kemudian juga dan saya setuju dengan itu, dengan apa yang terjadi. Saya kira itu saja. Yang lain ya saya apresiasi. Mudah-mudahan tetap terbuka. Nah, tidak yang salah penting. Pak Bupati sudah melakukan apa yang dilakukan oleh KDM gitu ya. Jadi bermain Ya, media sosial juga penting, Pak. Bukan untuk pencitraan ya, tapi mengklarifikasi apa yang sudah dilakukan, kemudian juga menjawab persoalan-persoalan masyarakat, sekaligus juga kalau ada fitnah, ada bully di situ segala macam, bukan untuk membela diri, tapi juga penting juga bahwa ada keseimbangan berita yang sekarang media sosial yang menjadi sangat peran ya sudah baik, sudah bagus, sudah berusaha maksimal, tetapi kalau itu dibully terus bisa jadi kebenaran gitu. Nah, oleh karena itu penting juga untuk melakukan klarifikasi hak jawab melalui media sosial dan saya kira Pak Bupati sudah melakukan itu. Saya kira itu penting. Terima kasih Pak. Sekali lagi Pak mohon maaf kalau ada hal-hal yang berkenan. Silahkan kalau bersinergi kami, saya Subande dan juga atas nama Undiknas kami siap. Terima kasih. Salam hormat dari Pak Rektor juga. terima kasih Pak Dr. Nyoman Subando, terima kasih. Beliau juga ini adalah wakil rektor, tidak salah. Terima kasih dan terima kasih apresiasinya apa yang kita sudah lakukan karena kalau Pak Dr. Nyoman Subando ini kan memang sudah dari awal ikut dengan Brida, ikut berkontribusi banyak baik dia personalnya maupun lembaga yang ada, Diknasnya memang banyak memberi kontribusi dan kita juga sudah melakukan kerjasama Pak Dokter sudah terkait dengan Badung Berdirinya kita sudah
Dignas salah satu yang sudah melakukan kerjasama. Terima kasih banyak. Nah, kami juga tentu Pak melalui kesempatan ini juga, ini kebetulan saya mewakili teman-teman di Brida ini. Terima kasih sudah selama ini kita sudah ajak kerjasama pemikirannya terhadap kemajuan riset di Badung ini sampai terjadi seperti saat ini. Itu salah satunya atas kontribusi Bapak beserta lembaga. Tentu walaupun di tempat yang lain, hanya tempatnya yang berbeda Pak Nyoman. Nah, mungkin tapi kan tetap kita masih ada kolaborasi nih. Pak Nyoman tidak lagi di TPM, tapi di tempat yang lain. Tapi mungkin samalah apa yang kita akan lakukan untuk kemajuan Badung, masyarakat Badung, kesejahteraan Badung kan gitu Pak Nyoman ya. Nah tentu saya sepakat bahwa silaturahmi kita tidak terpada. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi itu ya kita tetap masih terkait dengan kajian inovasi dan kita masih semua pemikiran Pak Nyoman masih kita butuhkan termasuk lembaganya. Nah kita mudah-mudahan juga di 2026, 2007 kita masih bisa melakukan kerjasama dengan Dignas. Makasih Pak Nyoman. Nah termasuk saran-sarannya juga, saran-saran yang ini terima kasih sudah kami diingatkan. Memang kami juga sudah sempat bahas dengan mungkin dengan waktu itu dengan Pak Dr. Nyoman Supardi juga hadir selaku TPM yang masih terlibat terkait bagaimana rekomendasi di Kompas. Nah, kita sudah memang sudah bahas itu dan mungkin nanti tindak lanjutnya mungkin ada di perangkat daerah terkait dengan kajian-kajian yang kita lakukan. Ya, terima kasih sudah diingatkan. Tentu kita akan memang konstruksi dengan hasil kajian termasuk penelitian-penelitian yang ada. Ya, selamat hormat Pak Nyoman. Terima kasih banyak. Salam sama Pak Rektor. Ya, ya. Baik Bapak Ibu sekalian. Ada lagi yang ingin menyampaikan sesuatu dalam forum? Silakan. Pak Kaban. Silakan. Ya. Dari Kecamatan Kuta Selatan. Ya. Siap. Om Swastiastu. Om Selamat Swastiastu. siang. Yang terhormat Bapak Kaban dan seluruh peserta pada forum RKPD Brida pada hari ini. Izin Tiang dengan kasih pemerintahan, izin Bapak kami mewakili Bapak Camat karena Bapak Camat ada tugas lain. Izin Pak, pertama-tama kami apresiasi Dumun Niki untuk kegiatan forum RKPD Niki. Matur Suksma sudah menginformasikan kepada kami kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di Brida. Kebetulan tahun lalu kami di Kecamatan Kuta Selatan ada 2 inovasi kami yang difasilitasi oleh Brida untuk HKI-nya, yaitu si Keca dan Adi Oke. Izin bertanya Pak Kaban, apakah untuk haki terkait dengan ciptaan, maksud saya haki untuk nama atau merek, apakah bisa itu difasilitasi Pak Nggih dari Brida? Kemarin kami kan baru haki untuk penciptaan saja. Apakah bisa untuk inovasi kami yang lainnya bisa didaftarkan untuk merek? Kemudian karena berkat Brida juga, Pak, terima kasih banyak. Kami pada ajang Mangupura Award kami dapat karena kami ada hakinya. Kemudian juga kami juga memperoleh predikat WBBM dari Kemenpan IRBU kemarin. Dan haki kemarin juga sangat menunjang penilaian dari Dewan Juri dari Kementerian. Terima kasih banyak dari Brida. Semoga nanti inovasi-inovasi kami yang lainnya bisa difasilitasi juga oleh Brida. Terima kasih Pak. Sekian. Om Terima kasih Bu Kasih dari Kecamatan Kuta Selatan. Selamat dulu nih sudah dapat WBBM ya. Wah, ini memang tidak mudah untuk mendapatkan itu. Saya waktu di bagian organisasi juga sempat berjuang untuk tapi tidak lolos, termasuk di perizinan juga. Tahun ini Songgaro di awal tahun ini kita dapat hadiah WBBM. Selamat lagi tuh Kuta Selatan dan perizinan. Makasih Bu. Nah, ini tentu mudah-mudahan dalam forum perangkat daerah ini ada kecamatan lain, desa, perangkat kelurahan yang lain juga mendengar apa yang disampaikan oleh Ibu bahwa memang apapun yang kita lakukan, apapun yang kita indikan, haki itu sangat penting. Hak cipta itu sangat penting. Nanti jangan sampai kita yang menciptakan, nanti orang lain yang mempatenkan gitu. Nah inilah kebetulan di Kabupaten Badung ini saya mudah-mudahan di dalam forum ini saya sampaikan bahwa beda dengan kabupaten yang lain, kita untuk teman-teman mengurus haki itu, KI itu masih gratis itu. Sebenarnya ada biaya, tapi dibiayai oleh Pemda. Pemda yang membayar. Nah, inilah dipakai peluang. Nah, tadi Ibu sudah terima kasih sudah mencontohkan memang banyak yang kita sudah fasilitasi terkait penciptaan ini, termasuk merek juga bisa Bu. Merek juga bisa.
ya, nama itu kita memang harus dipatenkan di samping penciptaan nama. Nah nanti ada memang beberapa kasus kita kemarin ya Pak Korbit, ya ini ternyata udah ada nama yang lain. Nah ini supaya tidak didahului nama yang lain, silahkan dilakukan, kita fasilitasi. Dan kebetulan kita sudah ada sentra haki juga, Brida yang memang di sana intinya, Brida kita fasilitasi terkait dengan itu. Silakan Ibu ya nanti ajukan untuk adiokonya ya dengan siapa si kecaknya ya. Nah itu ya, silakan, terima kasih. Mudah-mudahan ini kita semua termasuk yang lain juga kita ini akan fasilitasi karena memang itu menjadi tupoksi kami. Makasih Bu Kasih, terima kasih banyak ya. Baik, terima kasih Pak. Izin menambahkan sebagai informasi sedikit bahwa salah satu inovasi kami yang diprakarsai oleh Bapak Camat, yaitu inovasi Praja Sakti, itu juga sekarang sedang dilakukan penelitian oleh mahasiswa seperti Nike. Nah, mendukung hal tersebut supaya kami harapkan kalau misalnya bisa nanti untuk mereknya seperti Nike kan tentu lebih menguatkan lagi. Begitu Bapak. Terima kasih Bapak. Ya, siap, kami fasilitasi. Dan ini juga perlu saya sampaikan, nah ini kan kebetulan juga kita sudah punya perda inovasi. Ini kita sedang godok ini perbubnya bahwa sebenarnya kita memang melalui perda inovasi itu kita akan bisa memilih inovasi-inovasi yang kita bisa tetapkan, yang kita pakai di seluruh perangkat daerah misalnya itu. Dan itu kalau sudah itu ditetapkan menjadi inovasi Kabupaten Badung, tentu proses penganggaran wajib untuk dianggarkan. Nah ini mudah-mudahan perbumnya sudah bisa jadi di tahun 2006. Ini kita memang proses dari tahun kemarin. Nah, kalau itu jadi perbumnya, tentu inovasi-inovasi yang ada di seluruh perangkat daerah itu kita akan seleksi, kita akan nilai karena tahun ini juga sudah ada tim inovasi daerah kita sudah bentuk. Nah itu kalau memang terpilih itu ditetapkan menjadi dengan surat keputusan Bupati. Nah ini wajib itu digunakan di seluruh perangkat daerah. Itu yang kita indikan. Nah ini yang belum. Ini ke depan kita lakukan. Makasih ya Bu. Terima kasih banyak. Salam sama Pak Camat. Iya Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian ya. Terima kasih. Selanjutnya ada yang izin Pak Kaban. Silakan Bu Dayu Ratna, Bu Dayu Rama ya dari Perikanan. Siap. Terima kasih Bapak Kaban. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, saya mewakili Dinas Ampuro. Bapak Kadis masih menghadiri forum perangkat daerah di provinsi di Dinas Kelautan dan Perikanan. Iya. Saya mendapat mandat beliau menitipkan pertanyaan kepada saya yang untuk diajukan di forum SKPD di Brida. Seperti apa saya tulis di kolom chat. Untuk kajian di sektor perikanan subsektor budidaya, apakah kajian terkait dengan keramba jaring apung sebagai ya potensi untuk kita kaji lah, karena permasalahan produksi budidaya kita yang memang turun, apakah tidak menjadi peluang untuk dikaji, dan apakah itu masuk ke dalam perencanaan Brida di 2027 untuk kajian tersebut. Termasuk juga kajian tentang studi kelayakan pengadaan dan pemasangan rumpon di laut dalam, Pak. Kan kemarin Universitas Warmadewa sudah melakukan penelitian dan hasilnya positif. Nah, terus diteruskan lagi ke Brida untuk dilakukan kajian permohonan usulan kajian studi kelayakan untuk pengadaan pemasangan rumpon laut dalam. Di Kemanten Pak, yang saya sampaikan, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih Bu Dayu, makasih banyak. Kalau dengan perikanan kita sudah tahun lalu juga kita gini ya Bu Dayu. Nah, salam sama Pak Kadisnya, mungkin dia ikut forum di provinsi. Ya ini mohon izin ini kalau bisa. Nah ini seperti ini mungkin untuk 2027. Nah, coba nanti kita cek apakah ada, kalau tidak salah di sana ada pertanian, perhubungan dan lingkungan hidup gitu kita ini karena ini mungkin ada Bapeda ini di sana juga ada konsistensi dengan RPJB dan Renstra. Nah, karena kita ada coaching dengan Renstra, nah di Renstra di 2027 kita itu anggaran. Mudah-mudahan ini kita akan tangkap Bu Dayu untuk sebagai perencanaan 2028 mungkin atau di perubahan 2027. Nah ini tolong nanti sampaikan ke Pak Kadis, mungkin ini bisa bersurat ke kami
terkait dengan bisa diteliti untuk kerama dan pemasangan rumpun di laut dalam. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian perangkat daerah yang lain juga ini seperti inilah artinya kita, karena kami sebagai tupoksi kami memfasilitasi kalau ada Bapak Ibu di perangkat daerah, kecamatan, kelurahan dan lain di perguruan tinggi ada hal seperti ini, tentu ini kita akan tangkap. Nah, kita sih memang karena keterbatasan fiskal kita tentu kita artinya kalau memang bisa di tahun ini bisa tahun depan. Ini akan menjadi acuan kita juga tidak seperti di awal yang sampaikan bahwa kajian-kajian yang dilakukan Brida tidak semerta-merta itu memang dari Bridanya, banyak dari perangkat daerahnya, memang ada atas petunjuk pimpinan dan memang ada kekinian permasalahan seperti yang disampaikan oleh teman-teman akademisi tadi. Makasih Bu Dayu. Tolong nanti bersurat ke kami. Nah, ini akan menjadi bahan pertimbangan kami, nanti akan menjadi rekapitulasi kami untuk kita akan usulkan di kajian-kajian berikutnya. Makasih ya Bu Rama. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak Kaban. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin karena waktu ya, kalau tidak ada lagi. Izin Bapak Kaban. Oh siap. Oh dari Dinas Kebudayaan, silakan. Ya, izin Pak Kaban yang saya hormati dan juga Bapak Ibu serta rapat. Terima kasih sekali memberikan kesempatan kepada kami. Izin Titian Kepala Bidang Sejarah di Dinas Kebudayaan Kabupaten Bandung, Bapak. Mohon maaf sekali Bapak Hadis karena ada tugas, jadi Titian yang ditugaskan untuk mengikuti forum perangkat daerah kali ini. Mungkin ada satu hal yang ingin kami sampaikan yaitu yang pertama terkait dengan kajian yang sudah difasilitasi oleh Brida atas usulan kami tentang Direktori Objek Kemajuan Kebudayaan nih Bapak. Mungkin di tahun 2025 kemarin sudah dilaksanakan dan bahkan sudah terbit bukunya dan di sana sampai dengan rekomendasinya lengkap juga sudah kami dapatkan. Nah, namun demikian Bapak, dari hasil rekomendasi itu mungkin kami belum bisa optimal sekali untuk menindaklanjuti ataupun melaksanakan rekomendasi-rekomendasi yang tertuang di dalamnya. Mungkin pada kesempatan ini kami mohon juga difasilitasi oleh Brida dan juga mungkin pihak PD terkait seperti Bapeda, kemudian BPKAD, perencanaannya agar apa yang direkomendasikan dalam penelitian ini yang notabene sangat-sangat bagus untuk pembangunan Badung, apalagi pariwisata Badung yang menjadi prioritas Bapak Bupati pimpinan kita tahun ini, itu pasti berbasis budaya. Nah, budaya ini ada 10 objek pemajuan kebudayaan yang ada di dalamnya, pasti menjadi poin penting. Dan juga tidak hanya seni pertunjukan saja, yang mungkin selama ini yang lebih banyak atau lebih umum di kalangan masyarakat kita itu seni pertunjukan tadi dan tabuhnya mungkin. Sementara masih ada objek lain yang perlu kita gali, perlu kita lestarikan, kita perkenalkan kepada masyarakat kita bahwa ada nih objek lain yang harus kita lestarikan. Nah, mungkin pada kesempatan ini kami mohon fasilitasi Bapak, kiranya di tahun mendatang ada beberapa yang mungkin akan menjadi program kami di Dinas Kebudayaan dan mungkin juga akan menjadi inovasi daerah mungkin jika memungkinkan bisa difasilitasi. Yang beberapa gambaran yang mungkin sudah bisa kami rancang dari tahun ini terkait dengan pura-pura ataupun nilai-nilai sejarah yang ada di desa adat setempat ataupun terutama yang pura yang masih menjadi poin penting di misi Bapak Bupati Nike, mungkin bisa dibantu fasilitasi untuk inovasinya berupa digitalisasinya Bapak. Karena zaman sekarang masyarakat sangat lebih mudah menggunakan gawainya untuk mengetahui apapun yang ingin mereka ketahui. Ada beberapa informasi yang kami dapatkan dari beberapa universitas, mungkin dalam hal ini ada Stikom, ada Instiki yang bisa membantu memfasilitasi program ini gitu. Seperti digitalisasi sejarah ataupun Purana-Pura A. Jadi tidak hanya pengempon saja yang tahu bagaimana sejarah, bagaimana Purana-Pura tersebut, tetapi masyarakat awam pun bisa tahu, oh ternyata pura ini begini, sehingga generasi muda kita ke depan paham pura yang tempat mereka sembahyang, apa sih sejarahnya, bagaimana
siapa tahu ada keterkaitan dengan leluhur dan lain sebagainya. Itu mungkin perlu dikaji lebih dalam. Nah, untuk itu yang pada kesempatan ini mohon kepada Brida lagi, karena di tahun ini mungkin sedang melanjutkan di Kecamatan Mengui dan Kuta Utara, tahun depan Kuta Selatan dan Kuta. Terima kasih sekali Bapak sudah memfasilitasi kami untuk Direktori Objek Pemajuan Kebudayaan ini, dan mungkin perlu bisa ditambahkan lagi untuk inovasi kami selanjutnya yang mungkin bisa difasilitasi oleh Brida dan juga universitas ya. agak terputus Bu Kabid. Udah Bu, ada. Sudah selesai ya. Terima kasih Bu Kabid. Terima kasih banyak. Ini sudah apa yang kita sudah melakukan ini tahun ini juga kita seperti sampaikan Bu Kabid, kita sudah melakukan akan direktorinya di Mengui dan Kecamatan Kuta Utara. Selanjutnya kita akan berlanjut ke Kuta dan Kuta Selatan. Nah ini juga mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Kabag Pembangunan tadi itu memang menjadi kendala Ibu. Rekomendasi kita itu kan memang tidak diakomodir di Bapeda. Dan beliau Bapeda kan sudah ada mungkin keterbatasan fiskal mungkin. Itulah menjadi salah satu kendala kenapa kadang-kadang hasil kajian itu rekomendasi kita tidak bisa laksanakan. Bukan semerta-merta bahwa hasil kajiannya itu tidak dipakai. Nah ini memang kita berusaha di Brida itu membuat kajian itu memang atas usulan dari perangkat daerah seperti yang disebutkan tadi, ada memang kebutuhan memang urgent yang memang kebutuhan daerah itu kita lakukan. Kita tidak ujug-ujug membuat kajian yang memang artinya memang tidak ada peruntukannya. Nah itu mudah-mudahan didengar oleh Bapeda ini bahwa rekomendasi yang disampaikan Bu Kabid tadi itu bisa ditindaklanjuti ya memang. Nah yang kedua, memang kita juga di forum ini kita mengundang Stiki dan Stikom juga Bu Kabid, mudah-mudahan didengar juga, mudah-mudahan nanti. Nah ini kan juga terkait dengan apa yang disampaikan Bu Kabid itu kan memang butuh anggaran juga. Kalau kita melakukan kerjasama dengan ini tadi, nah tentu ini juga mudah-mudahan bisa difasilitasi. Kita tetap mendorong Bu Kabid, kita di Brida, artinya apa yang kita lakukan memfasilitasi kajian-kajian dari teman-teman perangkat daerah itu tidak kita setelah hasil kajian yang ada itu kita lepas begitu saja. Kita adakan evaluasi apa sih kendalanya, seperti sudah disampaikan tadi oleh Bu Kabag Pembangunan juga sudah menyampaikan bahwa kita berharap memang itulah yang menjadi prioritas, bahwa program kegiatan yang memang sudah ada kajiannya itu yang sudah ada kajian itu menjadi prioritas untuk penganggaran. Nah ini mudah-mudahan itu didengar. Mudah-mudahan didengar oleh BPKD dan Bapeda. Terima kasih Bu Dayu, kita berjuang sama-sama, mudah-mudahan bisa dilaksanakan itu. Bu Kaban, Pak Kaban menambahkan sedikit mungkin karena objek pemajuan kebudayaan ini kita dinilai di pusat itu Bapak. Jadi apalagi gitu ya. Akan menjadi nilai berkurang jika eksekusi kita kurang. Kita punya banyak objek, tetapi ternyata tidak ada pendayagunaan, tidak ada pemanfaatan, tidak ada pengembangan, itu akan berkurang penilaiannya seperti itu, Pak. Dan mungkin di tahun ini kita belum bisa mencapai yang terbaik di pusat, gitu, Bapak. Terima kasih, Pak. Betul ya. Mudah-mudahan ini menjadi perbincangan kita bersama dan kita sama-sama sampaikan. Nah inilah tujuannya kita. Nah ini kan berdasarkan kajian-kajian kita itulah, karena akhirnya kita tahu bahwa memang bermanfaat sekali apa yang kita lakukan ini. Ya kalau memang benar rekomendasi kita laksanakan tentu akan lebih sempurna lagi kan gitu ya Bu Kabid ya. Ya sama-sama kita sudah di beberapa kesempatan pasti kita sampaikan bahwa memang rekomendasi ini perlu memang dilaksanakan. Terima kasih Bu Kabid. Ya salam sama Pak Kadis. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ada yang ingin disampaikan lagi dari peserta forum? Sudah ya Bapak Ibu sekalian ya, karena sudah hampir 1,5 jam. Saya rasa kalau memang tidak ada lagi, Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, sekali lagi terima kasih banyak sudah berpartisipasi pada forum perangkat daerah Brida pada hari ini. Makasih banyak ini. Mungkin seperti di awal saya sampaikan bahwa forum ini menjadi salah satu forum komunikasi kita. Salah satu saja. Mungkin terlepas dari ini kita akan tetap melakukan kolaborasi dengan baik dengan perguruan tinggi, perangkat daerah, desa, kelurahan, kecamatan, dan seluruh perangkat daerah. Kita berharap hasil kesepakatan kita hari ini
menjadi momentum kita untuk membentuk ekosistem riset dan inovasi di Kabupaten Badung. Yang kedua, sebelum saya tutup, ini mohon dari tim kami untuk melakukan foto dulu. Berapa slide dan lakukan foto dulu. Ini menjadi bukti kita sudah melakukan forum. Kami mohon pada peserta untuk membuka kameranya. Buka kameranya. Silakan dari tim kami lakukan sampai slide keberapa. Karena terus terang di forum perangkat daerah Brida ini undangannya paling banyak. Sampai ke desa dan kelurahan, kecamatan, perguruan tinggi, itu, perusahaan daerah, itu banyak sekali. Silakan tim kami lakukan foto. Pak Komang, udah Pak Komang? Pak Korbit, Pak Adi, silakan dipandu, udah difoto. Siap. Slide ketiga. 1, 2, 3. Lanjut slide keempat. 1, 2, 3. Pak Korbit, teman-teman. Lanjut slide kelima, Bapak-bapak. 3, 2, 1. Lanjut slide ke-6. 3, 2, 1. Lanjut. Oh, habis. Ternyata 6 kali 25, kehadirannya 150 orang, Pak. Terima kasih Pak Korbit, makasih banyak. Makasih sudah mengkoordinir teman-teman di sana. Terima kasih teman-teman sudah hadir. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berpartisipasi di forum perangkat daerah. Mohon maaf bila mana ada hal-hal yang tidak berkenan selama kita melakukan forum tadi. Salam hormat dan bangga. Saya akhiri dengan Pramu Santi. Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semua. Selamat siang. Mohon izin lead Pak. Ini aja enggak pernah.